kategori mesin dari sudut pandang perawatan, ya. Kita harus bisa membedakan mesin menjadi 3 macam, ya. Satu kritikal, yang kedua esensial, dan ketiga general purpose, ya. Nah, kalau kita lihat matrik ini, maka kita berbasis pada biaya dan kemudahan memilih strategi, ya. Kita pilih preventive maintenance karena lebih mudah dimonitoring, ya, meskipun biayanya besar seperti itu. Jadi ini matriknya. Namun demikian, ada yang lebih urgent. Bagaimana kita memilih strategi, yaitu dengan cara kita mengklasifikasi mesin dulu, ya. Nah, kategori mesin itu kalau kita tinjau dari kerumitan, harga, lalu risiko dan lain-lain, ya, maka kita bisa bagi menjadi 2 yang utama, ya. Yang satu kritikal, ya kan? Yang satunya general purpose. Lalu yang tengah ini yang abu-abu. Jadi bisa kita tarik ke kritikal, bisa kita tarik ke general purpose, ya. Tergantung kondisi. Oke. Nah, mesin kritis, maka dia punya ciri-ciri salah satu atau beberapa dari kategori ini, ya. Kalau dia membahayakan, ya, penggunanya, kalau dia rusak, operatornya dalam kondisi bahaya, maka kita anggap dia kritis, ya. Kalau rusak, produksi terganggu, itu kita anggap kritis, ya. Biaya yang kita keluarkan, ya, baik investasi maupun perbaikan, kalau mahal kita anggap dia kritis, ya. Terus kalau rusak butuh waktu lama untuk diperbaiki, maka itu kritis, ya. Apakah harus semua ciri-ciri ini ada? Enggak perlu. Salah satu dari ciri-ciri ini ada, ya, salah satu saja dari ciri-ciri ini ada, maka kita anggap dia kritis, ya. Kalau 2 ya lebih kritis. Kalau semua kritis banget. Ya. Nah, selain ciri-ciri ini ada satu lagi ciri-ciri lain, ya. Yaitu kalau dia rusak, ya, dia mengajak temannya, ya, atau mengajak komponen lain yang di depan dia. Sebagai contoh adalah filter oli, ya, filter oli. Filter oli harganya tidak mahal, murah, ya kan? Filter oli tidak membahayakan siapa-siapa kalau dia rusak, ya kan? Filter oli kalau rusak ya mesin tetap jalan. Enggak ada ciri-ciri di sini. Kalau rusak ya tinggal lepas pasang lagi. Enggak ada ciri-ciri dari yang ada di sini. Tetapi ada satu yang tidak ada di slide ini karena baru saya dapat di internet, ya. Jadi kalau dia rusak mengajak komponen di depannya maka dia juga kritis, ya. Sebagai contoh adalah filter oli tadi. Kalau filter oli rusak, maka saringan sistem oli hilang. Ketika saringan sistem oli hilang, maka bantalan-bantalan yang ada di depannya, torak, lalu poros engkol dan lain-lain, tidak mendapat perlindungan, ya kan? Lalu kalau torak itu rusak, torak bahaya, harganya mahal, membongkarnya lama, ya kan? Dan lain-lain. Jadi ada satu kategori lagi yang tidak terlampir di sini, jadi saya sampaikan, oke, ya. Lalu kategori general purpose. General purpose, maka mesin itu punya ciri-ciri sebagai berikut, ya. Rusak tidak membahayakan siapapun, ya. Rusak proses produksi tidak terlalu terganggu, ya. Mungkin karena dia tidak berhubungan langsung dengan produksi, mungkin dia berhubungan tetapi tidak signifikan, ya. Jadi kalau rusak bisa langsung cepat kita ganti sehingga kita bisa langsung proses produksi jalan terus, ya. Lalu dia tidak
mahal, baik investasi maupun perbaikannya. Lalu kalau rusak dia juga tidak mengakibatkan kerusakan sekunder ya. Kalau rusak dia nggak ngajak temennya. Ya. Nah, yang paling utama dari general purpose, kalau dia ada unit cadangan, ya, kalau dia punya unit cadangan, maka otomatis dia general purpose. Nggak kritis dia, karena ketika ini nggak nyala, masih ada yang lain. Ya. Lalu bagaimana dengan mesin esensial? Mesin esensial adalah mesin yang punya kecenderungan untuk menjadi kritis, ya, have potentially to kritis. Jadi dia berada di pada posisi mesin kritis dan general purpose, tengah-tengah, ya. Oke, strategi maintenance apa yang kita mau pakai? Maka kita tadi udah tentukan apakah mesin itu general purpose atau enggak, ya. Kalau dia general purpose, maka kita bisa pakai run to failure, breakdown maintenance. Bisa kita terapkan situ. Ya. Monitoring gampang, ya. Biayanya juga nggak terlalu besar, maka kita terapkan breakdown maintenance. Namun apabila mesin kita itu termasuk kategori kritis, ya, maka kita lakukan yang tiga ini, bisa predictive maintenance, bisa preventive maintenance, bisa condition based maintenance. Tapi tidak boleh run to failure maintenance, ya, khusus kritis. Jadi kategorikan mesinnya. Kalau dia kritis berarti masuk, boleh pilih satu dari tiga itu. Kalau dia tidak kritis, maka boleh kita gunakan run to failure. Bagaimana dengan yang esensial? Ya, esensial seberapa besar dia mungkin kritisnya. Kalau dekat kemungkinan kritisnya, maka kita bawa ke kritis. Kalau kritisnya jauh, ya kita bawa ke general purpose. Gitu. Setelah kita mengenal mesin itu kritis atau tidak, ya, kita kenali juga strateginya. Ya. Preventive maintenance cocok untuk yang mesin-mesin kritis, ya. Jika peralatan menyebabkan major shutdown, ya, produksi terganggu lama, kualitas produk turun, kerusakan komponen, ya, menyusul ke temannya, ya, ada kerusakan sekunder, ya, lalu ada bahaya yang bisa timbul terjadi terhadap karyawan, ya, maka itu adalah perawatan yang cocok adalah preventive maintenance, ya. Bagaimana dengan penerangan, lantai, plafon? Itu sebenarnya breakdown maintenance, ya. Namun jika penerangan, ya, lantai, dan plafon ini mengganggu kondisi kerja, berakibat pada kualitas produk yang jelek, maka peralatan-peralatan yang tadinya tidak kritis menjadi ikut kritis, kita anggap, karena dia juga punya dampak terhadap produksi, ya. Jika punya dampak yang signifikan terhadap produksi, maka kita masukkan dia ke preventive maintenance. Apa yang tidak cocok untuk preventive maintenance, ya? Kalau kita punya cadangan, ya, maka nggak perlu kita preventive maintenance. Karena ketika ini yang rusak, ya tinggal pakai yang lain, ya. Yang rusak tadi kita perbaiki, tidak mengganggu produksi karena yang sebelahnya jalan terus, ya kan? Tapi kalau cuma satu, nah kan bahaya, dia rusak, ya terganggu produksi. Tapi kalau punya cadangan, dia rusak, produksi tidak terganggu. Lalu kalau peralatan dan kerusakan yang ditimbulkan biayanya rendah, kita nggak usah preventive maintenance, pakai aja breakdown maintenance, ya. Lalu mesin-mesin yang punya harapan umur yang panjang, kita terapkan run to failure, ya. Contoh yang gampang adalah aki mobil. Aki mobil harapannya panjang, 2 tahun masih jalan, ya, tanpa perlu dirawat, ya kan? Apalagi aki kering, mau dirawat apanya yang dirawat,
ya kan? Jadi kita pakai breakdown maintenance. Ketika dia rusak, buang, beli baru. Itu contoh yang gampang ya. Nah, oke, saya punya dua contoh. Ya, punya dua contoh. Satu, suatu pabrik yang mempunyai sebuah pompa. Ya. Dia mentransfer 100 liter nitrit asid. Kalau saya nggak produksi pada pabrik itu, maka pabrik itu dalam sehari akan menderita kerugian 200.000 dolar. Ya. Jika berhenti berarti nggak bisa jualan. Karena nggak jualan, laba 200.000 per dolar tidak terdapatkan. Ya. Jadi ini baru ngomong labanya aja. Jika tidak produksi, seginilah kerugiannya. Ya. Nah, lalu ada pabrik lain, ya, pabrik lain kondisinya sama, mentransfer 100 liter asam nitrat, ya. Kalau nggak produksi rugi 200.000 dolar per hari, ya. Tetapi dia punya dua pompa, ya. Yang satu pompa bekerja terus-menerus, ya. Yang satu pompa yang standby aja, nggak dipakai, ya. Dia cuma standby. Nah, pertanyaan saya, apa yang kita lakukan dengan pompa A? Apakah kita preventive maintenance atau kita breakdown maintenance? Breakdown berarti kita biarin aja dia berputar sampai nanti ada masalah baru kita perbaiki. Ya. Lalu bagaimana dengan pompa B? Apakah kita melakukan preventive atau breakdown? Bagaimana dengan pompa C? Apa yang kita lakukan dengan pompa C? Ya. Tuh. Oke. Nah, kita lihat masalahnya. Ya. Ini sudah jelas-jelas bahwa kita bermain-main pada aset yang sangat mahal. Ya. Sehingga ketika mesin ini bermain pada aset yang sangat mahal, maka mesin ini kita anggap sebagai mesin yang kritikal, ya, mesin yang kritis. Nah, kalau mesin itu kita anggap kritis, maka tidak bisa kita lakukan breakdown maintenance, ya, tidak boleh. Kita harus lakukan preventive maintenance atau predictive maintenance, ya. Kita harus lakukan preventive maintenance. Jadi kita harus lakukan perbaikan terjadwal, ya. Kita harus pasang alat ukur, panas, temperatur, tekanan, berarti pressure gauge dan getaran, ya. Kita pasangi semua untuk mendeteksi kerusakan. Kita juga lakukan preventive maintenance. Untuk apa? Kita mau jaga aset kita, ya. Kalau laba kita aja 200.000 dolar per hari, bayangkan pompa ini sebenarnya harganya berapa, ya kan? Jadi pasti mahal. Jadi dia masuk kategori kritis, karena itu dia harus preventive maintenance, nggak boleh breakdown. Lalu bagaimana dengan pompa B? Ya, bagaimana dengan pompa B? Nah, pompa B dia punya perangkat cadangan, ya. Jadi dia punya cadangan sehingga dia tidak termasuk kategori kritis, ya. Dia adalah pompa cadangan, dia tidak kritis. Nah, kalau dia tidak kritis, maka boleh kita lakukan dia breakdown maintenance. Jadi kita rawat hanya kalau dia ada kerusakan aja. Seperti itu. Bagaimana dengan C? Nah, C ya tentu saja kita lakukan pengecekan secara periodik, ya. Jangan kita biarkan dia. Nanti tahu-tahu yang B ini jeblok, dipakai C nggak jalan, ya. Jadi B jalan terus, yang C sekali-sekali dites, oh nyala, ya sudah. Yang C dinyalakan, oh nyala, ya sudah, ya. Jadi dia cuma dicek aja untuk memastikan bahwa dia bisa berputar atau bisa berjalan, gitu, ya. Jadi kalau dia kritis kita bikin preventive maintenance, kalau dia tidak kritis maka kita boleh lakukan breakdown maintenance. Nah, itu saja materi tentang kategori mesin, ya. Kesimpulannya adalah dalam memilih strategi perawatan,
kita harus mendefinisikan dulu mesin itu ya. Setelah kita kategorikan, baru kemudian kita bisa pilih strategi yang sesuai ya. Selanjutnya nanti saya akan kasih quiz. Terima kasih.